Selamat bertemu dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang green productivity, strategi harmonisasi antara profit dari bisnis dengan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah paradigma yang cukup baru, transformasi dari manajemen lingkungan yang reaktif menuju efisiensi operasional. Biasanya manajemen lingkungan itu akan mengeluarkan biaya yang banyak, ya. Kali ini manajemen lingkungan atau ramah lingkungan itu juga profit secara bisnis. Fokus intinya adalah mengurangi pemborosan atau waste, meningkatkan kualitas produk dan melestarikan sumber daya secara bersamaan. Nah, ini inti dari green productivity. Jadi terjadi penghematan biayanya meningkat dan kinerja lingkungannya juga meningkat. Ya, ini dimulai dari Manila, ada konferensi Green Productivity tahun 1996. Environmental protection should be promoted without sacrificing productivity. Artinya, lingkungan harus diproteksi tanpa mengorbankan produktivitas. Artinya minimal produktivitasnya sama atau biayanya sama. Lebih baik kalau biayanya lebih sedikit gitu ya. Melampaui maksimalisasi keuntungan. Kesuksesan bisnis modern menuntut integrasi sistemik dari 3 pilar utama, yaitu yang dikenal dengan triple bottom line, profit, people, dan planet. Ya, ini adalah keberlanjutan yang sejati. Profit secara ekonomi mengukur keberlanjutan melalui profil risiko, kelangsungan bisnis jangka panjang, valuasi perusahaan, dan efisiensi operasional. Planet atau lingkungan menekankan pada jejak karbon, optimalisasi efisiensi energi, dan minimasi limbah ke tempat pembuangan akhir atau landfill. Juga sosial, memastikan keselamatan kerja, audit pemasok yang etis, peningkatan moral karyawan, dan pengembangan talenta. Doing business with less, ya. Green productivity adalah strategi dinamis yang menyelaraskan peningkatan produktivitas teknis dengan perlindungan ekologis, tadi gambar pada slide kedua, ya. Jadi ada matrik terintegrasi, ya, yang mengukur output per input menjadi output per kepuasan dibagi dengan input pengorbanan dikalikan pengorbanan lingkungan. Peningkatan berkelanjutan mengadopsi filosofi Kaizen PDCA untuk perbaikan secara iteratif tanpa henti pada proses operasional. Pendekatan partisipatif artinya membangun budaya efisiensi dengan melibatkan komitmen manajemen tingkat atas hingga operator pabrik. Ya, jadi green productivity itu secara lingkungan berkelanjutan, juga menguntungkan secara profit, juga suara pelanggan itu diperhatikan. Ya, transformasi sistem material menuju memutar lintasan dari model ekonomi ekstraktif menjadi ekosistem operasional yang regeneratif. Dari take, make, waste, nah ini diputar, ya, sehingga bisa menguntungkan secara ekonomi dan lebih ramah lingkungan. Memaksimalkan utilitas aset yang jarang digunakan untuk menghilangkan redundansi kapasitas menganggur. Optimasi atau mengurangi energi yang selama ini terbuang dari proses manufaktur menjadi energi bagi pengolahan yang lain. Menangkap produk sampingan byproduct untuk bernilai tambah. Loop atau siklus mengembalikan material organik secara aman ke biosfer dan mendaur ulang atau mereproduksi material teknis seterus-menerus. Ya, integrasi keberlanjutan dalam rantai pasok. Yang pertama adalah melihat peluang,
ya, mengevaluasi total cost of ownership yang mencakup biaya, energi operasional, substitusi komoditas, biaya daur ulang atau pembuangan akhir. Libatkan pemasok untuk melakukan audit supply base secara kolaboratif lintas fungsi untuk memastikan vendor selaras dengan target keberlanjutan. Ya, tentukan kriteria pemilihan. Pilih produk dan vendor berdasarkan matriks kinerja lingkungan yang ketat, bukan sekedar harga beli awal terendah. Jadi pemasok pun harus ramah lingkungan. Institusionalisasi strategi. Ya, terapkan pemantauan metrik berkelanjutan dan audit reguler untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pemasok dari waktu ke waktu. Jadi kinerja pemasok itu juga menjadi urusan atau kita diperhatikan oleh perusahaan. Ya, siklus peningkatan berkelanjutan dari green productivity ada 6 langkah. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, ya, persiapan dan perencanaan. Yang berikutnya adalah mengenerate, ya, mengenerate beberapa opsi untuk perbaikan, brainstorming opsi solusi, diikuti dengan penyaringan berdasarkan kelayakan teknis, analisa biaya manfaat. Jadi mengenerate alternatif solusi, setelah itu dievaluasi, setelah itu diimplementasikan, mengeksekusi opsi terpilih, diselaraskan dengan pelatihan staf, pembangunan kompetensi operasional. Ya, setelah diimplementasikan, dipantau dan dipelihara. Evaluasi hasil secara metrik dan standarisasi perubahan tersebut ke dalam sistem manajemen inti untuk meyakinkan bahwa green productivity ini tetap dilaksanakan. Ya, mengukur dan memetakan inefisiensi. Perangkat diagnostik inti untuk mentransformasikan data mentah menjadi wawasan visual yang dapat ditindaklanjuti. Ya, ada eco-maps, ya, memodifikasi tata letak pabrik yang hotspot konsumsi air, energi dan seterusnya, area timbulan limbah secara spasial untuk lokalisasi masalah yang cepat. Ya, material dan energi balances kita hitung secara kuantitatif dan ketat menggunakan prinsip input sama dengan output ditambah dengan limbah untuk menentukan kebocoran material atau energi yang hilang dalam proses. Lalu kita lakukan spider web, representasi multikriteria untuk melacak kinerja berbagai indikator secara simultan dan mengidentifikasi variabilitas secara real time. Hierarki manajemen limbah secara prioritas strategis bergeser tajam dari remediasi akhir yang mahal, ya, menuju pencegahan mutlak di sumbernya. Jadi bukan hanya di akhir, tetapi pindah ke pencegahan pengotoran lingkungan secara dari sumbernya. Ya, pencegahan dan pengurangan ini prioritas utama. Menghindari timbulan limbah sejak awal dengan cara design of environment, ya, substitusi material dengan material yang lebih ramah lingkungan, modifikasi peralatan supaya lebih ramah lingkungan, penggunaan ulang dan daur ulang 3R, reduce, reuse dan recycle, ya, memanfaatkan kembali material, mengubah paradigma bahwa limbah dari satu proses adalah sumber daya yang bernilai bagi proses yang lain. Jadi kita pikirkan bahwa limbah itu bukan langsung dibuang, mungkin bisa digunakan bagi proses yang lain. Perawatan dan pembuangan ini opsi terakhir, ini yang ini, ya. Menggunakan sistem end of pipe seperti scrubber udara dan activated sludge hanya untuk residu emisi yang secara teknis tidak bisa dihindari. Jadi kalau bisa dihindari, tapi kalau nggak bisa ya terpaksa diperbaiki atau ditangkap gitu ya
ini pembuangan. Ya, jadi yang seharusnya adalah yang hijau ini. Kalau tidak bisa baru yang kuning ini, lebih kuning lagi. Ini orange. Ini orange sudah tua mendekati merah, ya. Yang terakhir terpaksa dibuang. Ya. Jadi pada paradigma reaktif menjadi proaktif. Reaktif itu yang end of pipe. Produksi bersih memecahkan akar inefisiensi terjadi sebelumnya, bukan sekedar memfasilitasi pengolahan polusi pasca produksi. Ya. Fokus pendekatan end of pipe itu mengelola atau memproses polusi atau limbah yang sudah terbentuk. Sudah terbentuk baru diproses. Mengeliminasi pemborosan langsung dari sumbernya. Dampak finansialnya ini adalah biaya. Ya. Menghasilkan penghematan finansial karena sejak awal dihemat berkat penurunan konsumsi energi dan efisiensi material mentah. Motivasi dan outputnya didorong secara reaktif oleh ancaman kepatuhan organisasi, regulasi diberikan oleh pemerintah. Di sini didorong secara proaktif untuk meningkatkan kualitas produk, produktivitas dan daya saing. Gitu ya. Peta jalan transformasi organisasi, ya. Kepatuhan dasar atau reaktif ini on off pipe, ini biasanya dipaksa oleh pemerintah, fokus semata-mata untuk memenuhi standar regulasi pemerintah tanpa melihat efisiensi. Yang kedua, tahap kedua mulai mengimplementasikan audit 5S, pengurangan 7 pemborosan atau lean waste, penerapan cleaner production, inisiatif penghematan energi air lintas fasilitas. Nah, yang ketiga ini yang terbaik, ekosistem berkelanjutan, integrasi green sourcing di rantai pasok, penerapan desain for environmental, dan operasi berbasis ekonomi sirkular. Nanti saya jelaskan pada video berikutnya yang lain ya. Keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi green productivity ini akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Implementasi green productivity menciptakan efek pengganda atau multiplier effect yang jauh melampaui sekedar penghematan taktis. Probability meningkat, risk-nya menurun, brand equity-nya akan meningkat. Ya. Keuntungan finansial atau profitability menghasilkan reduksi langsung pada bottom line melalui peningkatan hasil atau yield dan penurunan biaya air serta material. Mitigasi risiko membangun imunitas bisnis terhadap regulasi lingkungan masa depan dan melindungi margin dari fluktuasi material atau bahan baku dari alam. Ya. Ekuitas merek, karena perusahaan ramah lingkungan, maka ekuitas mereknya akan meningkat. Mengamankan loyalitas pelanggan modern yang meminta ramah lingkungan, memenuhi standar audit global, meningkatkan retensi talenta terbaik melalui model bisnis berbasis misi. Ya. Persamaan baru atau produktivitas hijau. Produktivitas modern tidak lagi hanya mengukur output dibandingkan dengan input atau dibagi dengan input secara finansial, tetapi secara holistik mencakup kepuasan dan pengorbanan lingkungan. Ya. Jadi bukan hanya output produk, tetapi juga kepuasan konsumen karena lebih ramah lingkungan dibagi dengan input sumber daya yang ini ditambah dengan dampak lingkungan, itu adalah produktivitas hijau. Ya, take away yang bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan adalah meningkatkan kepuasan tanpa menaikkan jejak karbon, secara otomatis melipat gandakan produktivitas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Please like, subscribe dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di moseselsingge@gmail.com. Sampai bertemu pada video saya berikutnya.